berdoa, dilipat tangan, ditutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberi kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita harus selalu dan tetap bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Niken, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
Sebelum mendengar firman Tuhan, Ibu Niken mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari mengambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi ini dalam ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya bagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti cerita yang disampaikan oleh guru kami. Berkati juga guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita pagi ini berjudul Bersyukur kepada Allah untuk kebaikan-Nya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, dapat menyimak di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Dan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan menyatakan kebaikan-Nya bagi bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Apakah kalian masih ingat di manakah tanah perbudakan itu? Betul, di tanah Mesir. Setelah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah terus memelihara kehidupan bangsa Israel. Allah membelah Laut Tebrau menjadi dua untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah memberikan makanan bagi bangsa Israel berupa burung puyuh dan mana. Allah juga menyediakan air minum saat mereka membutuhkan. Dan banyak hal-hal baik lainnya yang Allah kerjakan untuk bangsa Israel. Namun, bangsa Israel tidak mengingat dengan baik hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan tidak membuat bangsa Israel percaya dan mentaati Tuhan. Dalam pengembaraan di padang gurun, mereka sering kali menggerutu. Hingga suatu ketika, mereka berkata-kata menentang Allah dan Musa pemimpin mereka dengan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Di sini tidak ada roti, tidak cukup air, dan kami sudah muak, sudah bosan dengan makan mana. Rasanya tidak enak, rasanya hambar." Nah, adik-adik, apakah kamu di rumah pernah mengeluh ketika ibu memasakkan makanan untuk kamu? Makanannya kok tempe aja toh bu, nggak ada yang lain. Makanannya gak enak. Pernah tidak? Nah, seperti itu yang dilakukan bangsa Israel saat itu. Mereka mengeluh kepada Allah tentang makanan yang disediakan Allah. Dan Allah melihat dan mengetahui bahwa bangsa Israel melupakan kebaikan yang Allah sudah kerjakan untuk mereka. Adik-adik, Allah mendengar keluh kesah bangsa Israel. Bahkan Allah tahu bahwa bangsa Israel sudah melupakan kebaikan yang Allah sudah perbuat bagi mereka. Untuk menunjukkan dosa-dosa bangsa Israel dan untuk mendidik bangsa Israel, maka Allah mengirimkan ular beracun ke perkemahan mereka. Banyak orang Israel yang meninggal karena digigit oleh ular. Dan bangsa Israel menyadari bahwa mereka sudah berucap kata-kata yang berdosa. Lalu mereka mengakui dosanya dan mereka datang kepada Musa untuk berdoa kepada Allah agar menjauhkan ular-ular itu dari perkemahan mereka. Adik-adik, tentu sangat menakutkan, bukan? Pada
ada ular di mana-mana dan menggigit mereka. Apakah dalam situasi itu Tuhan tidak lagi mengasihi mereka? Apakah bangsa Israel bukan lagi keluarga Tuhan dan Tuhan tidak menjadi lagi bapa mereka? Tidak demikian adik-adik. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Apakah permintaan bangsa Israel didengar oleh Tuhan dan ular-ular itu jauh dari perkemahan mereka? Ular-ular itu tetap berada di sana, tetapi Tuhan memberikan jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga lalu ditaruh di tiang, dan bagi orang Israel yang datang dan melihat ular tersebut, ular tembaga itu, mereka akan sembuh dan kembali kuat. Kemudian Musa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ketika tiang itu didirikan, maka bangsa Israel berbondong-bondong untuk melihat tiang itu. Ada yang kondisinya masih kuat, mereka dengan cepat dapat datang dan melihat tiang ular itu dan kemudian sembuh. Ada yang sudah sangat sakit, maka mereka terseok-seok berjalan. Ada yang merangkak berjalan untuk menuju dan melihat tiang itu supaya mereka sembuh. Ada orang tua yang datang membawa anak mereka yang sudah sekarat karena gigitan ular untuk melihat tiang ular itu, dan kemudian setelah melihatnya sesuai dengan janji Allah, ketika mereka melihat dan percaya kepada Allah, maka mereka akan beroleh kesembuhan. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik dan begitu mengasihi umatnya. Demikian juga Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita, memberi kita makanan, mencukupkan apa yang kita pakai, memelihara kita dengan menghadirkan orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh. Kita harus menjadi anak yang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan bersyukur kita akan menjadi anak-anak yang percaya dan mentaati Tuhan. Ada ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini. Ampunilah kami Bapa, bila selama ini kami sering kali mengeluh karena keadaan yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan, karena apa yang kami inginkan belum kami capai. Kami seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, jadikan kami sebagai anak yang bersyukur, anak yang senantiasa melihat kebaikan Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepadamu, sehingga kami boleh dibentuk untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan.
Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun yang mereka hadapi saat ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.